Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak semua istri Nabi hidup dalam kemuliaan yang sejalan dengan risalah suaminya. Ada yang mendampingi dengan iman, ada pula yang memilih jalan gelap, membangkang pada kebenaran, meski setiap hari menyaksikan cahaya wahyu di depan mata. Inilah kisah dua perempuan yang hidup di sisi para utusan Allah, namun justru berpaling dari kebenaran. Kisah yang membuat kita merenung, apakah kedekatan dengan orang soleh cukup untuk menyelamatkan kita? Sebelum kita melangkah lebih jauh, marilah kita berdoa. Ya Allah, bukakan hati kami untuk menerima kebenaran. Jadikan kisah para nabi dan keluarganya sebagai cermin, bukan sekedar cerita. Lindungi kami dari keras hati dan kesombongan yang menutup jalan iman. Amin, amin ya rabbal alamin. Kisah ini bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyadarkan. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menuntun agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Karena di balik dua nama yang terhapus dari rahmat, tersimpan pelajaran tentang betapa rapuhnya iman tanpa keikhlasan. Maka, simak kisah ini sampai akhir. Jangan berhenti di tengah jalan, agar tidak salah paham. Karena apa yang tampak seperti sekedar kisah masa lalu, sejatinya adalah peringatan bagi setiap rumah tangga hari ini, bahwa di bawah cahaya iman pun masih mungkin tumbuh bayang-bayang durhaka. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Cahaya di rumah kenabian. Rumah para nabi bukan sekedar tempat berteduh dari panas dan hujan. Ia adalah pusat bimbingan, madrasah iman yang di dalamnya wahyu turun, doa naik, dan ujian datang silih berganti. Di rumah itulah Allah menguji manusia bukan dengan kemewahan, tapi dengan ketaatan. Suatu rumah yang penuh cahaya kebenaran, tetapi tidak semua yang tinggal di dalamnya sanggup menanggung terangnya cahaya itu. Para nabi bukan hanya pemimpin umat, mereka juga suami, ayah, dan manusia yang menanggung beban risalah. Kehidupan mereka sederhana, tapi penuh makna. Mereka mengajarkan bahwa rumah tangga yang diberkahi bukan yang paling megah, melainkan yang paling taat. Namun sejarah mencatat, tidak semua istri nabi mampu berjalan seiring dengan misi suaminya. Sebagian menjadi penolong dakwah, sebagian lagi justru menjadi penghalang. Menjadi istri seorang nabi bukanlah jaminan keselamatan. Gelar mulia itu datang bersama tanggung jawab besar. Seorang istri nabi menyaksikan langsung mukjizat, mendengar firman Allah, dan melihat suaminya sujud menangis di tengah malam. Namun semua itu tidak berguna bila hatinya menolak tunduk kepada kebenaran. Sebab di hadapan Allah, nasab dan status tidak punya arti tanpa iman. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan bahwa setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban secara pribadi. Tidak ada yang bisa menolong selain amal dan iman sendiri. Bahkan seorang istri Nabi pun tidak bisa menumpang keselamatan kepada suaminya. Ini menjadi peringatan keras bahwa kedekatan lahiriah tidak otomatis berarti kedekatan spiritual. Di sepanjang sejarah kenabian, kita melihat beragam tipe istri. Ada yang menjadi sumber ketenangan, seperti Sayyidah Khadijah yang menopang Rasulullah SAW dengan seluruh hartanya dan jiwanya. Ada yang menjadi pengingat kelembutan, seperti Sayyidah Aisyah yang mencintai ilmu dan menjadi guru bagi umat. Tapi ada pula yang memilih jalan lain, yaitu jalan pembangkangan, jalan keras kepala, jalan yang menolak kebenaran walau setiap hari melihatnya di depan mata. Dua di antara mereka diabadikan Allah dalam Al-Quran bukan karena kemuliaannya, tetapi karena pembangkangannya. Mereka adalah contoh bagi orang-orang kafir, bukan karena mereka tidak tahu kebenaran, tetapi mereka menolak dengan sadar. Mereka tinggal di rumah yang dilingkupi doa, namun hatinya terikat pada dunia dan kebanggaan palsu.
Salah satunya hidup di masa banjir besar, saat bumi menelan keangkuhan manusia. Ia mendengar nasihat suaminya selama bertahun-tahun, menyaksikan mukjizat demi mukjizat, tetapi tetap menolak beriman. Ia tidak memihak pada risalah, melainkan pada kaum yang menertawakan wahyu. Yang satunya lagi hidup di tengah masyarakat yang rusak akhlaknya, kaum yang membalik fitrah manusia. Suaminya berjuang memperbaiki mereka, tetapi ia justru memihak kepada kerusakan. Ketika malaikat datang membawa kabar azab, ia memilih tetap bersama kaum yang sesat. Ini membuktikan bahwa iman tidak bisa diwarisi dan hidayah tidak bisa dipaksa. Nabi hanya menyampaikan, sementara hati tetap di tangan Allah. Rumah para nabi bukan tempat untuk bersembunyi dari ujian. Justru di sanalah keimanan diuji paling keras, menuntut bukan hanya kesetiaan lahir, tapi juga kepatuhan batin. Cahaya kenabian terlalu terang bagi hati yang gelap. Ia bisa menghangatkan orang beriman, tapi juga bisa membakar orang yang menolak. Dua istri Nabi itu menjadi bukti bahwa cahaya kebenaran tidak selalu diterima, bahkan oleh mereka yang paling dekat dengannya. Di balik kemuliaan para rasul, kisah ini menjadi pengingat bahwa hubungan darah atau pernikahan tidak bisa menjadi alasan untuk merasa aman dari murka Allah. Yang menentukan bukan siapa suamimu, tapi apa isi hatimu. Allah menilai setiap jiwa secara adil. Iman seorang hamba sekecil apapun bisa mengangkatnya lebih tinggi dari kedudukan raja. Sebaliknya, kekafiran sekecil apapun bisa menjatuhkannya lebih rendah dari tanah yang diinjak. Kisah kedua istri Nabi yang akan kita bahas bukan sekedar kisah lama, tetapi cermin yang jernih bagi siapapun yang hidup hari ini. Sebab banyak orang merasa cukup dengan kedekatan kepada orang soleh, sementara hatinya tidak benar-benar tunduk. Banyak yang mengaku mengikuti kebenaran, tetapi masih menyimpan simpati kepada kebatilan. Allah tidak mencatat kisah mereka di dalam Al-Quran untuk sekedar diceritakan, tetapi untuk diambil pelajaran, agar setiap orang sadar bahwa posisi tinggi di sisi manusia tidak akan berguna bila di sisi Allah kita termasuk yang menolak kebenaran. Maka sebelum kita melangkah ke kisah berikutnya, ada baiknya kita merenung. Jika berada di rumah seorang nabi pun tidak menjamin keselamatan, lalu apa yang bisa kita andalkan selain iman yang tulus dan amal yang ikhlas? Karena pada akhirnya rumah kenabian itu bukan hanya kisah sejarah, ia adalah peringatan yang hidup, bahwa cahaya kebenaran akan selalu bersinar, tapi hanya hati yang tunduk yang sanggup menampungnya. Istri Nabi Nuh di bawah atap dakwah yang dihianati. Nabi Nuh alaihi salam hidup di masa ketika manusia telah jauh menyimpang dari ajaran tauhid. Patung-patung besar berdiri di setiap penjuru negeri, dinamai dengan nama-nama orang soleh yang dahulu dihormati. Dari penghormatan itu lahir penyembahan, dan dari penyembahan itu lahir kesesatan. Kaum Nabi Nuh hidup dengan keyakinan bahwa berhala-berhala itulah perantara menuju Tuhan. Mereka merasa modern, tetapi sebenarnya kembali ke kegelapan. Di tengah masyarakat yang sedemikian rusak, Allah mengutus Nabi Nuh sebagai nabi. Tugasnya jelas, yaitu menyeru umat agar menyembah Allah semata dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Seruan itu disampaikan dengan sabar, bukan sekali dua kali, tetapi selama 950 tahun. Nabi Nuh menyeru siang dan malam dengan suara lembut maupun tegas. Beliau berdiri di depan rumah orang-orang besar, berbicara dengan kaum miskin, berdoa untuk kaumnya bahkan ketika mereka mengejeknya. Namun sebagian besar menolak. Mereka menutup telinga, menutupi kepala dengan pakaian agar tidak bisa mendengar nasihatnya. Setiap kali Nabi Nuh berbicara, mereka menjauh dengan sombong. Penolakan itu datang dari luar, tapi yang paling menyakitkan adalah penolakan yang datang dari dalam rumahnya sendiri. Istri Nabi Nuh bukan sekedar tidak beriman.
Ia menjadi bagian dari kaum yang menentang dakwah suaminya. Ia tidak hanya diam, tetapi aktif menyebarkan keraguan dan memperolok ajaran yang dibawa oleh suaminya. Ketika Nabi Nuh mengumpulkan pengikut yang sedikit, istrinya membocorkan kepada kaum kafir siapa saja yang telah beriman. Ia menjadi mata-mata yang menyalurkan informasi, sehingga para pengikut Nabi Nuh sering mendapat tekanan dan ancaman. Di rumah, Nabi Nuh berbicara dengan penuh kasih, berharap istrinya akan memahami kebenaran. Tapi ia menjawab dengan cemoohan. "Aku tidak akan meninggalkan Tuhanku," ucap Walidhoh ketika diajak untuk meninggalkan berhala dan beriman kepada Allah. Namun, Nabi Nuh tidak menyerah. Beliau terus melakukan dakwahnya selama ratusan tahun, serta selalu mengajak Walidhoh untuk berpaling dari berhala dan menyembah Allah. Baginya, ajakan suaminya hanyalah khayalan orang tua yang keras kepala. Ia lebih mempercayai tradisi leluhur dan tekanan masyarakat daripada wahyu yang dibawa oleh suaminya. Bagi istrinya, apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh telah memalukan keluarga. Suasana rumah itu bukan tempat yang damai. Di satu sisi, Nabi Nuh berdiri teguh dengan tugas kenabian, sedangkan di sisi lain, istrinya terus menyebar keraguan. Anak mereka pun tumbuh di tengah dua pengaruh yang berlawanan. Dari ayahnya ia mendengar seruan kepada Allah. Dari ibunya ia mendengar ejekan terhadap dakwah itu. Benih pembangkangan mulai tumbuh di hati sang anak karena lingkungan yang penuh pertentangan. Namun, Nabi Nuh tidak berhenti berdakwah. Beliau tetap berdoa, berharap Allah memberi hidayah kepada keluarganya. Dalam doanya, beliau memohon dengan penuh kesabaran. Tetapi Allah sudah menetapkan bahwa tidak semua yang beliau cintai akan diselamatkan. Dalam Al-Quran disebutkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Nuh bahwa tidak ada lagi yang akan beriman selain mereka yang sudah beriman sebelumnya. Itu berarti pintu hidayah bagi istrinya telah tertutup. Setelah berabad-abad dakwah ditolak, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat bahtera besar. Perintah itu terasa aneh bagi masyarakat yang belum pernah melihat banjir besar. Nabi Nuh mulai memotong kayu dan membangun kapal di atas tanah kering. Setiap hari orang-orang datang menertawakannya. Mereka berkata, "Wahai Nuh, apakah engkau membuat kapal di padang tandus? Apakah engkau sudah gila?" Istrinya pun ikut menertawakan, bahkan menjadi bahan bakar ejekan orang-orang kafir. Ia mengatakan kepada mereka, "Lihatlah suamiku, ia membangun perahu di gunung." Setiap pukulan palu Nabi Nuh di atas kayu disertai dengan ejekan dan tawa. Tapi Nabi Nuh tetap melanjutkan pekerjaannya dengan keteguhan yang tidak bisa digoyahkan. Ketika bahtera itu selesai, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membawa pengikut yang beriman dan sepasang hewan dari setiap jenis. Hari itu, langit tidak lagi bersahabat. Awan hitam menggulung, angin berhembus kencang, dan udara berubah menjadi berat. Di tanah yang dahulu kering, suara gemuruh mulai terdengar dari perut bumi. Mata air memancar dari celah-celah tanah, dan hujan deras turun tanpa henti. Itulah awal dari peristiwa besar yang dijanjikan Allah kepada Nabi Nuh setelah berabad-abad dakwahnya ditolak. Nabi Nuh berdiri di samping bahtera yang telah beliau bangun dengan penuh kesabaran. Kapal besar itu tampak aneh bagi sebagian orang, tapi bagi Nabi Nuh itu adalah lambang janji Allah, janji keselamatan bagi orang-orang yang beriman. Di dalamnya sudah masuk hewan-hewan berpasangan dan sekelompok kecil pengikut setia yang mempercayai risalahnya. Namun ada dua sosok yang tidak mau ikut, yaitu istrinya dan anaknya sendiri. Sang istri memilih tetap tinggal di rumah bersama kaum yang menolak kebenaran. Ia melihat awan gelap menutupi langit, tapi tetap merasa yakin tidak akan terjadi apa-apa. Ia sudah terlalu lama hidup dalam penolakan, terlalu dalam meyakini bahwa suaminya hanyalah orang tua yang berlebihan.
Sementara itu, anak mereka berdiri di kejauhan, menatap kapal raksasa itu dengan ragu. Ketika air mulai naik, Nabi Nuh berseru dengan suara yang bergetar oleh kasih sayang. "Wahai anakku, naiklah bersama kami. Janganlah engkau termasuk orang-orang kafir." Suara itu bukan sekedar perintah, tapi jeritan seorang ayah yang tidak ingin kehilangan anaknya. Beliau tahu di luar kapal hanya ada kebinasaan. Namun anak itu yang telah lama dipengaruhi oleh ibunya dan kaum yang menolak dakwah menjawab dengan sombong, "Aku akan berlindung ke gunung yang dapat memeliharaku dari air." Dalam pikirannya, gunung tinggi bisa menjadi pelindung yang kuat, lebih nyata dari kapal yang dibangun di tanah tandus. Ia lebih percaya kepada kekuatan alam daripada kekuasaan Allah. Nabi Nuh menjawab dengan suara yang berat namun penuh keyakinan. Tidak ada yang dapat melindungi hari ini dari azab Allah, kecuali yang dirahmatinya. Kata-kata itu bukan sekedar nasihat, tapi kalimat akhir dari seorang ayah kepada anaknya. Pesan terakhir yang menegaskan bahwa keselamatan bukan ditentukan oleh hubungan darah, tetapi oleh rahmat Allah. Tiba-tiba gelombang besar datang di antara mereka. Dalam sekejap, air bah yang deras memisahkan ayah dan anak. Nabi Nuh hanya bisa melihat dari kejauhan bagaimana anak yang beliau cintai terseret arus deras dan hilang ditelan ombak. Tidak ada lagi waktu untuk menolong, tidak ada lagi kesempatan untuk menasehati. Gelombang itu bukan sekedar air, melainkan keputusan Allah yang tidak bisa ditolak. Di atas kapal, wajah-wajah beriman menunduk sedih. Mereka tahu di bawah sana bukan hanya kaum kafir yang tenggelam, tapi juga keluarga sang nabi. Namun, Nabi Nuh tidak protes. Beliau tahu ini adalah bentuk keadilan Allah. Beliau hanya memandang ke langit yang terus menurunkan air, seakan ingin menahan air matanya sendiri. Ketika banjir telah menenggelamkan gunung-gunung dan bumi menjadi lautan luas, Nabi Nuh memohon kepada Allah dengan suara penuh harap. "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janjimu itu benar." Nabi Nuh tidak sedang meragukan janji Allah. Beliau hanya berbicara dengan hati seorang ayah yang tidak ingin anaknya binasa. Tapi Allah menjawab dengan tegas sebagaimana tercatat dalam surat Hud ayat 46. "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu. Sesungguhnya perbuatannya tidaklah soleh. Maka janganlah engkau memohon kepadaku tentang sesuatu yang engkau tidak mengetahui hakikatnya. Aku menasehatimu agar engkau tidak termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan." Jawaban itu menghentak. Allah menegaskan bahwa hubungan sejati di sisinya bukanlah hubungan darah, melainkan hubungan iman. Seorang anak yang tidak beriman tidak termasuk keluarga dalam pengertian ukhuwah di sisi Allah. Itulah pemisahan yang paling menyakitkan bagi seorang ayah, tetapi sekaligus pelajaran paling tegas dalam sejarah manusia. Iman lebih kuat daripada darah. Setelah air reda dan kapal berhenti di atas gunung Judi, Nabi Nuh memandang hamparan bumi yang sunyi. Tidak ada lagi kaum yang sombong, tidak ada lagi ejekan. Semua telah berakhir. Yang tersisa hanyalah segelintir orang beriman dan kenangan pahit tentang keluarga yang hilang dalam banjir. Kisah ini bukan sekedar tragedi keluarga, melainkan pelajaran tentang batas kasih sayang manusia. Seorang nabi pun tidak bisa menyelamatkan orang yang menolak kebenaran. Kasih seorang ayah tidak mampu menembus keputusan Allah. Yang menentukan hanyalah iman dan rahmatnya. Tafsir para ulama menjelaskan, kalimat tidak ada yang dapat melindungi hari ini dari azab Allah kecuali yang dirahmatinya. Bermakna bahwa segala usaha manusia, sekuat apapun, tidak akan berguna tanpa izin dan perlindungan Allah. Gunung yang tinggi tidak bisa menjadi benteng dari murkanya. Satu-satunya pelindung adalah rahmat Allah yang diberikan kepada orang-orang beriman. Hikmah besar dari peristiwa ini adalah bahwa kasih sayang manusia memiliki batas, sedangkan hukum Allah tidak pernah meleset. Istri dan anak Nabi Nuh tidak diselamatkan karena mereka memilih menolak beriman.
Allah tidak menilai seseorang dari siapa keluarganya, tetapi dari keimanannya sendiri. Bahwa dalam urusan iman tidak ada istilah karena keluarga. Setiap jiwa berdiri sendiri di hadapan Allah. Nabi Nuh telah menjelaskan kewajibannya dengan sempurna, berdakwah tanpa henti, memperingatkan tanpa lelah. Namun keputusan akhir tetap di tangan Allah. Gelombang besar yang menenggelamkan anak dan istrinya bukan hanya azab bagi kaum kafir, tetapi juga simbol bahwa segala bentuk ikatan duniawi akan hancur jika tidak dibangun di atas dasar iman. Air itu menenggelamkan kesombongan manusia dan sekaligus menghapus harapan palsu bahwa darah bisa menggantikan keimanan. Sejak hari itu, nama Nabi Nuh tidak hanya dikenal sebagai nabi yang sabar, tetapi juga sebagai ayah yang diuji dengan kehilangan paling menyakitkan, yaitu kehilangan anak karena kekufuran. Ia menjadi teladan bahwa cinta sejati kepada keluarga tidak berarti mengikuti mereka dalam kesalahan, melainkan tetap teguh di atas kebenaran meski harus berpisah di dunia. Istri Nabi Lut di tengah kaum yang menjungkirkan fitrah. Nabi Lut hidup di tengah masyarakat yang dikenal dengan kebejatan moral paling parah dalam sejarah manusia. Kota Sodom dan Gomorrah bukan hanya menolak kebenaran, tetapi juga menolak fitrah kemanusiaan. Mereka membalik nilai-nilai yang telah ditetapkan Allah. Laki-laki mencari laki-laki, dan perempuan kehilangan kehormatan. Perbuatan mereka bukan sekedar dosa, tetapi tantangan terbuka terhadap tatanan Allah atas manusia. Nabi Lut diutus sebagai nabi kepada kaum yang sudah terbiasa hidup dalam dosa. Beliau menyeru dengan sabar, "Apakah kalian mendatangi lelaki untuk memenuhi syahwat dan meninggalkan istri-istri yang Allah ciptakan untuk kalian? Kalian adalah kaum yang melampaui batas." Tapi nasihat itu hanya dijawab dengan ejekan. Mereka menganggap Nabi Lut orang asing yang ingin mencampuri urusan mereka. Sebagian bahkan mengancam akan mengusirnya bersama para pengikutnya. Di tengah perjuangan berat itu, Nabi Lut menghadapi ujian lain yang datang dari dalam rumahnya sendiri. Istrinya tidak beriman. Ia tidak mendukung dakwah suaminya, bahkan diam-diam bersekongkol dengan kaum yang menentang. Istri Nabi Lut hidup bersama seorang nabi yang mendengar ajaran tentang ketaatan setiap hari, tetapi hatinya terpaut pada gaya hidup dan komunitas yang fasik. Beliau lebih memilih ikut arus mayoritas daripada berdiri di sisi kebenaran yang sepi. Ketika Nabi Lut mengingatkan kaumnya agar kembali kepada fitrah, sang istri diam-diam menjadi mata-mata. Ia membocorkan kepada kaum Sodom setiap kali ada tamu datang ke rumah mereka, agar kaum itu bisa mendatangi rumah Nabi Lut dengan niat buruk. Ia tidak memikirkan kehormatan, tidak memikirkan misi suaminya, bahkan tidak memikirkan dirinya sendiri. Yang ia pikirkan hanyalah bagaimana mempertahankan hubungan dengan masyarakat yang saat itu. Perannya disebutkan oleh banyak ahli tafsir sebagai simbol pengkhianatan iman. Ia tidak setia secara akidah, bukan karena zina, melainkan karena menyebarkan rahasia suaminya demi kepentingan orang-orang kafir. Dalam pandangan Allah, itu bentuk khianat paling berat dari seorang istri Nabi. Suatu malam, datanglah tamu-tamu istimewa ke rumah Nabi Lut. Mereka adalah malaikat yang diutus oleh Allah, menjelma sebagai pemuda tampan. Mereka datang untuk memberi kabar bahwa waktu bagi kaum Sodom telah habis. Nabi Lut yang tidak tahu siapa mereka, awalnya merasa cemas. Beliau tahu bahwa jika penduduk kota melihat tamu-tamu itu, pasti mereka akan datang dengan niat jahat. Kekhawatiran Nabi Lut terbukti. Sang istri segera memberi isyarat kepada kaumnya dengan cara yang mereka pahami. Ia memberitahu bahwa ada tamu-tamu tampan di rumah suaminya. Tidak lama kemudian, sekelompok besar laki-laki mendatangi rumah Nabi Lut dengan nafsu bejat. Mereka berteriak, memaksa agar Nabi Lut menyerahkan tamu-tamunya. Nabi Lut keluar dan menahan mereka dengan suara tegas, "Hai kaumku, janganlah kalian mencemari tamuku."
Bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kalian mempermalukanku di hadapan mereka." Tapi kaum itu semakin keras kepala. Mereka menjawab, "Bukankah kami telah melarangmu untuk melindungi orang-orang asing?" Dalam kondisi genting itu, Nabi Lut berkata dengan putus asa, "Seandainya aku memiliki kekuatan melawan kalian, atau aku bisa berlindung pada keluarga yang kuat." Saat itulah para tamu menyingkap jati diri mereka. Mereka berkata, "Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu. Mereka tidak akan bisa menyentuhmu. Maka pergilah bersama keluargamu di penghujung malam. Dan janganlah ada seorang pun di antara kalian yang menoleh ke belakang kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab sebagaimana yang menimpa mereka." Quran Surat Hud ayat 81. Kata-kata itu menegaskan keputusan Allah. Tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat bagi istri Nabi Lut. Ia telah memilih berpihak kepada kaum yang durhaka, dan kini ia akan menerima balasan yang sama. Malam itu begitu sunyi, seolah bumi menahan nafas. Nabi Lut berdiri di depan rumahnya dengan perasaan bercampur, cemas, sedih, tapi juga siap untuk tunduk kepada perintah Allah. Di dalam rumah, para tamunya yang ternyata adalah malaikat menatapnya dengan ketenangan yang hanya dimiliki oleh utusan Allah. Tidak lama lagi, malam itu akan menjadi batas antara dua dunia. Dunia iman yang diselamatkan dan dunia kekafiran yang ditenggelamkan oleh murka ilahi. "Pergilah engkau bersama keluargamu pada penghujung malam," kata malaikat itu, "dan janganlah ada seorang pun di antara kalian yang menoleh ke belakang. Sesungguhnya istrimu akan ditimpa azab sebagaimana mereka ditimpa." Quran Surat Hud ayat 81. Kata-kata itu menembus hati Nabi Lut. Beliau tahu itu berarti takdir istrinya telah ditetapkan. Tidak ada lagi ruang untuk harapan. Sebagai suami, beliau terluka, tapi sebagai nabi, beliau tunduk. Beliau tidak lagi bisa berdoa untuk keselamatan wanita yang telah mengkhianati risalah Allah. Sementara itu, kota Sodom masih terlelap dalam dosa. Mereka tertawa di malam hari, memuaskan nafsu di tempat-tempat maksiat, dan menertawakan ancaman sang nabi. Tidak ada yang tahu bahwa di atas langit keputusan telah turun. Malaikat Jibril dan utusan lainnya telah siap mengeksekusi perintah Allah. Menjelang fajar, Nabi Lut dan keluarganya berjalan menembus gelap. Langkah mereka cepat, tapi hati mereka berat. Di belakang mereka, kota Sodom masih tampak samar di kejauhan, diterangi cahaya obor dan nyala api dari rumah-rumah penduduk. Di tengah barisan, istri Nabi Lut berjalan dengan wajah dingin. Beliau mengikuti langkah suaminya, tapi hatinya tertinggal di kota. Sebelum mereka pergi, malaikat memberi peringatan keras, "Jangan menoleh ke belakang." Kalimat itu bukan sekedar larangan fisik, tapi perintah spiritual. Menoleh ke belakang berarti menoleh kepada masa lalu yang penuh dosa, menyesali keputusan Allah, atau masih menyimpan keterikatan kepada kebatilan. Siapapun yang masih menoleh berarti hatinya belum benar-benar hijrah. Langit mulai bergetar, cahaya aneh muncul di cakrawala. Dalam sekejap bumi mengguncang. Malaikat Jibril diutus mengangkat sebagian wilayah kota dengan ujung sayapnya. Gunung, lembah, rumah-rumah, dan manusia yang sedang tertawa tiba-tiba terangkat ke udara. Menurut sebagian riwayat, penduduk kota itu sempat mendengar kokok ayam di langit sebelum bumi dibalikan dengan keras ke bawah. Setelah itu turunlah hujan, bukan air tetapi batu dari tanah yang terbakar, menimpa mereka satu persatu. Al-Quran menyebutnya sebagai hijaratan min sijil, batu dari tanah yang keras, yang diberi tanda oleh Allah. Setiap batu datang tepat kepada siapa yang telah ditetapkan baginya. Tidak ada yang luput. Mereka menjerit, berlari, tapi langit terus menghujani mereka tanpa henti. Dalam sekejap, kota Sodom lenyap dari muka bumi. Dari kejauhan, Nabi Lut mendengar suara gemuruh yang tidak tertahankan. Beliau tidak menoleh, sebagaimana perintah Allah. Tapi di belakangnya, istrinya melanggar perintah itu. Ia menoleh mungkin karena penasaran.
mungkin karena hatinya masih terpaut pada kehidupan lama. Dalam sekejap, ia pun terkena azab. Sebagian tafsir menyebut bahwa ia terpukul oleh batu panas dari langit. Sebagian lain mengatakan tubuhnya ikut terkubur bersama puing-puing kota. Yang pasti, ia binasa bersama mereka yang ia bela. Itulah akhir seorang pengkhianat. Ia hidup di rumah seorang nabi, namun mati bersama kaum durhaka. Ia mendengar wahyu, namun memilih bisikan hawa nafsu. Ia bisa selamat, tapi hatinya enggan melepaskan dunia yang akan dihancurkan. Dan kami jadikan negeri itu negeri yang dihujani dengan batu-batu yang membinasakan, bagi orang-orang yang memperhatikan sebagai tanda. Quran Surat Al-Hijr ayat 74-75. Ayat ini menegaskan bahwa azab kaum Lot bukan sekedar kisah masa lalu. Ia adalah peringatan nyata bagi siapapun yang menolak fitrah dan membela kebatilan. Sodom adalah simbol kehancuran ketika manusia melawan tatanan Allah. Dan istri Nabi Lot adalah peringatan bahwa pengkhianatan hati bisa menghancurkan seseorang meskipun ia berada di sisi orang paling mulia. Jangan menoleh ke belakang, perintah itu hidup sepanjang zaman. Ia bermakna, jangan menyesali keputusan Allah. Jangan ragu meninggalkan dosa. Jangan nostalgia pada kehidupan yang telah Allah putuskan untuk dihancurkan. Siapa yang menoleh berarti masih berharap pada dunia yang Allah murkai. Dalam kehidupan manusia modern pun, pesan ini tetap relevan. Banyak yang sudah mengetahui kebenaran, tapi masih menoleh ke belakang. Pada kebiasaan lama, pada teman-teman yang menyeret kepada dosa, pada gaya hidup yang bertentangan dengan iman. Allah mengingatkan, sebagaimana dahulu Allah memperingatkan istri Nabi Lot. Jalan menuju keselamatan tidak bisa ditempuh dengan hati yang masih berpaling. Malam Sodom telah berakhir dengan kehancuran. Nabi Lot dan pengikutnya melanjutkan perjalanan menuju tanah baru, membawa iman yang selama ini banjir api dan hujan batu. Tapi kisah itu tetap abadi, bukan untuk ditangisi, melainkan untuk diambil pelajaran, bahwa setiap rumah bisa diselamatkan kecuali yang memilih berpihak pada kebatilan. Dan setiap hati bisa diterangi kecuali yang tetap menoleh ke belakang. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.